Sepanjang sejarah, terdapat banyak transportasi yang aneh dari sisi desain hingga fungsinya. Beberapa kendaraan dapat dikemudikan secara mandiri, tetapi banyak yang memerlukan pengemudi. Kendaraannya seperti apa ya? Yuk kita simak. Amfibus. Bus amfibi bisa dipakai di perairan maupun di daratan. Produsennya perusahaan amfibi Belanda atau singkatan DAT. Memiliki kreasi cerdik ini sebagai salah satu cara paling aneh untuk bepergian di air. Fungsinya mengangkut wisatawan dari bandara Schiphol ke tempat-tempat wisata di Amsterdam dan populer di kalangan penumpang yang memiliki waktu transit lama. Amfibus sejatinya akan menggantikan Renfrew ferry kuno di Glasgow, Skotlandia. Namun, kendala teknis muncul dan proyek tersebut ditunda. Akhirnya, bandara menghentikan tur ini karena alasan teknis dan masa depan amfibus terlihat suram. Kira-kira seperti apa ya keadaannya sekarang? Eskalator Hong Kong. Eskalator luar ruangan terpanjang di dunia berada di Hong Kong sekaligus menjadi salah satu jenis moda transportasi teraneh di dunia. Lantaran penggunanya bisa melihat restoran, toko, dan bar saat naik di atasnya. Eskalator ini menjadi sarana safari multi-level kehidupan perkotaan dan inspirasi bagi penduduk lokal dan turis untuk menjelajahi ketinggian kota yang menantang tanpa berkeringat. Awalnya dibuat untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di distrik mid-level kota. Lama-kelamaan, bangunan yang berdiri dari 20 eskalator serta 3 jalan ini bergerak miring. Namun, eskalator ini tidak banyak mengurangi kemacetan tersebut. Biaya pembuatannya yang mencapai 80 juta dolar US dikritik karena dinilai terlalu mahal. Meskipun demikian, daerah Soho dan Lan Kwai Fong menjadi lebih mudah diakses dan segera berkembang menjadi kawasan kehidupan malam yang sibuk bagi penduduk lokal dan turis yang mencari minuman dan makanan malam. Gimana guys? Tertarik untuk mencobanya? Skyrail Wuhan menjadi jenis transportasi yang aneh dan menakjubkan telah diusulkan atau dikembangkan di Cina selama bertahun-tahun. Beberapa diuji tetapi akhirnya tidak pernah terwujud untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Satu jenis yang telah dioperasikan sehari-hari yaitu Optical Photo Skyrail di kota Wuhan. Monorail ini memiliki lantai kaca unik yang memberikan pemandangan ke bawah serta pemandangan samping dari jendela reguler. Penumpang dapat menikmati pemandangan 270 derajat dan faktanya ini kereta tanpa pengemudi loh. Kereta 2 gerbong bertenaga baterai ini dibangun oleh TRRC Qingdao Xifang, salah satu produsen peralatan kereta api terbesar di dunia. Kereta ini berkapasitas 220 penumpang, fungsinya dirancang untuk pariwisata. Kereta otonom ini dapat mencapai kecepatan hingga 60 km per jam. Jadi, jika kebetulan mengunjungi kota Wuhan, sepertinya seru juga. Nori. Inilah sensasi yang dirasakan saat menaiki nori di Kamboja. Sebuah papan seukuran tempat tidur dilengkapi mesin kecil berisik, pengemudi dan ruang untuk 15 penumpang. Penumpangnya duduk di atas 2 sumbu dengan roda yang dilas di tempatnya. Meskipun ini perjalanan yang mendebarkan, kecepatan dibatasi hingga 25 mph. Sehingga tabrakan dengan nori bambu lainnya dapat dihindari dengan mudah di jalur tunggal. Sistem nori yang berkembang pesat didirikan untuk mengangkut hasil pertanian, hewan, dan orang-orang. Berani mencoba? Koko Taksi. Saat bepergian ke Kuba, salah satu keasyikan di negara ini yaitu menyaksikan sebuah mobil klasik Amerika Serikat yang masih mendominasi jalanan di sana.
Berkat embargo perdagangan AS selama 60 tahun, jalan-jalan di Havana dan kota-kota lainnya seperti museum mobil vintage, dari Charlotte Vintage hingga Ford Classic, mobil-mobil yang diimpor ke Kuba pada tahun 50-an masih menjadi mobil yang dikendarai hingga hari ini. Jadi, pemandangan koko taksi di antara semua kemegahan itu bisa menjadi agak aneh dan bahkan mengecewakan. Taksi ini dinamai koko dari bentuk cangkangnya yang mirip kelapa, dan taksi 3 roda berwarna kuning cerah ini terutama ditemukan di ibu kota Havana. Kendaraan ini dilengkapi mesin 2 tak berisik dengan kecepatan maksimum sekitar 48 km per jam. Namun, tarifnya lebih murah daripada taksi biasa. Agak aneh sih, tapi tertarik mencobanya? Untuk pembahasannya cukup sampai di sini saja ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, ketuk loncengnya agar tidak kelewatan video selanjutnya. Bye bye.